Saudara, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan dua pemikiran tokoh filsuf modern yang menyoal tentang skeptisisme. Karena ini adalah filsuf modern, jadi berbeda dengan filsuf Yunani kuno, maka kita pembahasannya juga berbeda, lebih mendetail dan lebih terurai tentang pokok-pokok pikiran mereka. Rene Descartes dan David Hume, itulah dua tokoh filsuf modern yang kita bahas sekarang. Mereka itu dua filsuf yang dikenal sebagai tokoh filsafat modern. Hidupnya 4 abad yang lalu. Dan tidak pernah habis berhenti dibaca, dibicarakan, dipelajari, didebatkan oleh para filsuf dan pemikir serta ilmuwan sampai sekarang. Mengapa demikian? Karena pemikiran mereka tak bisa kita lewatkan. Kita saat mempelajari filsafat modern. Descartes, ada Descartes dari Prancis, dikenal sebagai seorang rasionalis. Dia mendaku atau mengklaim bahwa akal budi merupakan sumber utama dalam menemukan kebenaran. Jadi kita bisa melacak garis pemikirannya itu diruntut sampai ke zaman Yunani kuno, serupa dengan Plato. Sebaliknya, yang satu ini garis pemikirannya akan dapat dilacak seruntut dengan Aristoteles. Siapakah dia? Yaitu David Hume dari Inggris, yang dikenal sebagai seorang empiris yang mendaku pengalaman atau empiris sebagai sumber utama dalam menemukan kebenaran. Jadi dalam pertentangan dua pemikir ini, yang dipersoalkan adalah tentang kebenaran. Sedangkan pada pertentangan antara Plato dan Aristoteles adalah tentang kenyataan. Di masa ketika dunia barat mencari pandangan dunia yang cocok dan sepadan dengan pemikiran mereka, manusia sedang berusaha lepas dari jeratan epistemik kuasa dalam masa mereka. Aliran mereka saling berbaku adu pendapat guna mendapatkan tempat di dalam wacana ilmu pengetahuan. Jadi yang dipersoalkan adalah lepas dari jeratan filsafat ilmu yang berkuasa pada zaman mereka. Dan oleh karena perdebatan mereka yang begitu sengit, maka kedua aliran filsafat itu disintesakan oleh seorang filsuf dari Jerman yang pada saat ini wilayah kelahiran dan tempat tinggalnya masuk wilayah Rusia, yaitu Immanuel Kant. Menjadi kritisisme, jadi antara pendapat rasionalisme Rene Descartes dan empirisisme David Hume disintesakan oleh Immanuel Kant dalam kritisisme. Nah, saudara, hal ini mengakomodasi pengetahuan a priori yang diselaraskan rasionalisme dan pengetahuan a posteriori yang diselaraskan oleh
empirisisme. Meski dua pemikir tentang rasionalisme dan empirisisme itu, yaitu René Descartes dan Hume, bertentangan secara filsafat ilmu atau epistemik, mereka mesti kita ketahui keduanya sama-sama menganut skeptisisme. Jadi akarnya dari mereka sama, yaitu skeptisisme. Skeptis. Bersyukurlah kita yang mempunyai sikap beraliran skeptis ini, berarti kita sedang dalam masa-masa di mana kita kritis terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita dalam pemikiran kita. Beda skeptisisme antara René Descartes dan David Hume dapat kita lacak. René Descartes menggunakan skeptisisme untuk menemukan kebenaran. Kebenaran itu yang pasti, kokoh, dan tak terbantahkan guna diragukan lagi. Jadi pasti kebenarannya yang dicari dengan skeptisisme oleh René Descartes. Tetapi sebaliknya, David Hume menggunakan skeptisisme untuk menunjukkan tidak ada kebenaran yang pasti. Dan oleh karenanya selalu diragukan. Karena tidak ada kebenaran yang niscaya atau pasti dan tak diragukan. Oleh karena itu, René Descartes dikenal sebagai seorang skeptis metodis dan David Hume dikenal sebagai seorang skeptis filosofis. Nah, saudara, perbedaan mendasar skeptisisme metodis dan skeptisisme filosofis dari René Descartes dan David Hume, apakah itu? Kita akan bahas skeptisisme Descartes bahwa keunikannya terletak upayanya mencari kebenaran yang pasti, yang tak dapat diragukan. Tetapi mencarinya justru melalui keraguan itu sendiri. Ia memakai metode ini, yaitu metode ragu-ragu atau keraguan untuk memperoleh kebenaran yang tidak membuat dia ragu-ragu lagi. Namun keraguan itu bukan asal ragu, ikut-ikutan, asal bunyi, asal-asalan. Tidak demikian. Jadi keraguannya keraguan yang radikal, tidak ikut-ikutan atau latah-latahan. Ia meragukan berbagai hal di sekelilingnya justru untuk mencari kepastian dari hal yang membuatnya ragu itu. René Descartes ragu dunia ini ada. René Descartes ragu tentang keberadaan dirinya sebagai manusia. Bahkan ia ragu bahwa ia sedang tidak sadar atau mimpi. Dan ia juga ragu selama ini yang diketahuinya itu ternyata tidak benar dan hanya tipuan setan-setan gentayangan yang jenius tapi keji. Keraguannya tidak mengada-ada, tidak asal-asalan. Ia tidak mau menerima keraguannya ini sedikit pun dan hanya mau mendapatkan hal yang pasti. Baginya
pengetahuan yang benar-benar pasti. Tak sedikit saja memberinya izin adanya sifat ragu-ragu, penimbul keraguan itu. Jadi pengetahuan benar-benar pasti sehingga dia tidak ragu lagi. Baginya, Rain Descartes pengalaman indrawi yang sering diklaim dapat membawa pesan pada pengetahuan, nyatanya sangat sering melakukan hal yang kekeliruan. Dengan tegas ia katakan, segala sesuatu yang kita lihat, rasa, raba, cium, dengar dalam mimpi seolah-olah kenyataan. Padahal itu cuma mimpi. Cuma mimpi yang menyebabkan tidak ada dalam kenyataan. Mimpi hanya mimpi, tidak ada nyatanya. Oleh karenanya pengalaman indrawi baginya akhirnya bisa menipu karena tidak memberi batas jelas antara sadar dan mimpi. Matematika dan geometri yang kerap dipuji dan disanjung oleh René Descartes karena selalu mengantarkan ketidakpastian, mengantarkan pada kepastian, akhirnya pun diragukan. Jadi matematika yang ilmu pasti memberi kepastian itu pun diragukan oleh René Descartes. Ia berpendapat matematika dan geometri bukan jalan memperoleh pengetahuan. Karena kita sering melihat orang keliru melakukan penalaran matematika atau geometris yang sangat sederhana sekalipun. Nah, bila semua meragukan, lantas apakah yang pasti? Jawabannya, aku yang sedang meragukan. Jadi yang pasti adalah yang sedang meragukan itu. Ia seorang skeptis yang paling radikal sekalipun, atau setan-setan keji, tidak dapat meragukan aku yang sedang meragukan semuanya itu. Nah, dalam aku yang sedang meragukan dan meragu dan ragu-ragu dan mempertanyakan semuanya itu secara implisit mengatakan, aku sedang berpikir. Oleh karena itu, René Descartes berkata, aku berpikir, maka aku ada. Cogito ergo sum. Nah, dengan demikian pengetahuan yang pasti hanya dapat diperoleh melalui pikiran. Nah, ini ada kelemahannya yang patut diperhatikan dari slogan René Descartes itu. Bahwa cogito yang dimaksud olehnya bukan aktivitas berpikir sebagaimana yang dipikir umumnya manusia. Cogito dalam maksud Descartes ini adalah aktivitas
atau kesadaran menyadari sesuatu. Segala hal yang kita inginkan, kerjakan, harapkan, pikirkan, angankan, cita-citakan, dapat disebut dengan kogito bila ada kesadaran yang menyertai. Mengapa? Karena bisa saja kita melakukan sesuatu tanpa sadar. Maka bila aku yang menyadari adalah aku yang eksis atau berada. Bukan hanya aku yang berpikir, bukan hanya aku berpikir maka aku ada, tetapi aku yang sadar sedang berpikir, aku yang berpikir secara sadar, itulah aku yang ada. Dengan demikian kelemahan dari pengertian oleh umum terhadap pemikiran cogito ergo sum bukan hanya berpikir tetapi berpikir secara sadar. Atas hal kedua dibahas itu juga bukan sebentuk inferensi terhadap slogan itu, bukan semacam deduksi yang diturunkan dari premis mayor seperti yang dipahami di dalam silogisme. Oleh karena apa? Oleh karena untuk paham aku berpikir maka aku ada, itu kita harus masukkan proposisi. Semua yang berpikir pasti ada. Proposisi ini pasti dan jelas. Lantas muncul pertanyaan, dari mana kita tahu semua hal yang berpikir pasti ada jika hanya bercermin pada kasus kita sendiri? Kita tidak mungkin generalisasikan semua yang ada dari pengalaman subjektif kita sendiri. Oleh karena itu, aku yang berpikir, maka aku ada merupakan proposisi yang jelas pada dirinya berdasar intuisi yang diberikan secara langsung oleh pikiran. Maka aku sebagai subjek yang berkesadaran merupakan kebenaran a priori, sehingga bisa menjadi titik tolak untuk mengonstruksi fondasi pengetahuan yang tidak ragu-ragu lagi, yang pasti. Nah, saudara, oleh karena itu kita paham tentang keberadaan atau eksistensi seseorang yang dideterminasi oleh cogito. Manusia itu bisa eksis menjadi manusia bila ia sedang berpikir. Pikiran itu merupakan entitas yang sempurna karena berkapasitas tak dapat diragukan. Adapun tubuh itu cuma daging
yang tidak dapat apa-apa bila tidak diregulasi pikiran. Nah, di sini distingsi tubuh dan pikiran dilakukan rendekat demi meneguhkan aku itu substansi yang berpikir. Dan ia percaya bahwa aku yang berpikir bisa eksis tanpa adanya tubuh. Supaya dapat punya pengetahuan yang tak diragukan lagi atau pasti, aku yang berpikir harus mendeduksikan eksistensi lain untuk dengan menggunakan persepsi yang jelas dan terpilah-pilah. Maka persepsi di sini secara jernih hadir dalam pikiran. Dan terpilah-pilah ini, persepsi yang satu dengan pengetahuan bisa dipisah secara tajam sehingga tidak bercampur sembarangan. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Descartes percaya setan-setan yang keji itu dapat menipu persepsi yang jelas dan terpisah-pisah itu. Bahkan yang paling sederhana pun. Kita bisa jadi geli terhadap keraguan Descartes yang terlalu mengada-ada atau hiperbola berlebihan. Tetapi Descartes sebenarnya mau menjawab pertanyaannya sendiri bahwa apa jaminan yang membuat pengetahuan kita yang kita dapatkan melalui pikiran itu pasti. Dengan tegas Descartes menjawabnya Tuhan yang dapat menjawab pengetahuan kita melalui pikiran itu pasti menurut Descartes adalah Tuhan. Dalam konteks ini, René Descartes memostulatkan Tuhan sebagai entitas yang maha sempurna. Tuhan adalah entitas yang maha baik. Maka oleh karenanya pikiran sebagai anugerahnya yang Tuhan berikan kepada manusia tidak mungkin mengandung cacat atau ketidaksempurnaan. Demikian pemikiran René Descartes membawa kita atas keterbatasan manusia dalam slogan aku berpikir maka aku ada harus dinyatakan sebagai aku yang sedang berpikir secara sadar maka aku ada. Ternyata di balik semuanya itu menuju ke kepastian yang diberikan oleh pikiran untuk pengetahuan itu hanya pasti, benar, hanya dapat diberikan dan dijawab, dijamin oleh Tuhan.